Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang penerapan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Distribusi normal merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Distribusi normal itu merupakan distribusi continuous. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang penerapan distribusi normal. Kita mulai dengan contoh soal 1. Sebuah perusahaan ayam dengan rata-rata berat ayam adalah 2,5 kg, simpangan bakunya adalah 0,8 kg, diambil seekor ayam secara acak. Untuk yang A yang ditanyakan adalah peluang berat ayam kurang dari 3 kg. Yang diketahui bahwa rata-rata itu adalah mu sama dengan 2,5. Kemudian simpangan baku itu adalah tau 0,8. Untuk yang A yang ditanyakan adalah berat ayam kurang dari 3 kg. Simbolnya adalah lebih kecil. Variabel X ini harus kita ubah menjadi variabel Z dengan cara menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. X-nya adalah 3, mu-nya adalah 2,5, taunya adalah 0,8, kita hitung hasilnya adalah 0,625. Karena dalam tabel Z itu hanya 2 angka di belakang desimal, maka ini harus kita bulatkan 2 angka di belakang desimal menjadi 0,63. Langkah berikutnya, variabel X ini akan berubah menjadi variabel Z seperti berikut ini. Z lebih kecil dari 0,63. Kemudian kita gambar 0,63 itu terletak di ruas kanan. Karena lebih kecil, maka yang diarsir adalah ke kiri. Untuk mencari luas daerah yang diarsir berikut ini, luas dari separuh distribusi normal berikut ini, simbolnya adalah Z lebih kecil sama dengan 0, ditambah dengan luas 0 sampai dengan 0,63. Untuk luas separuh dari distribusi normal yang disimbolkan Z kurang dari 0 ini adalah 0,5. Untuk 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,63, maka kita akan lihat dalam tabel Z yang sudah saya kirimkan di blogger Rumah Matematika SMAK Santa Maria Malang. Besarnya adalah 0,2357. Kita jumlahkan diperoleh 0,7357. Sehingga peluang berat ayam yang kurang dari 3 kg itu adalah 0,7357. Untuk yang B yang ditanyakan adalah peluang berat ayam lebih dari 3,5 kg. Simbolnya adalah lebih besar. X di sini harus kita ubah menjadi Z menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. X-nya 3,5, mu-nya tadi adalah 2,5, taunya tadi adalah 0,8, kita hitung hasilnya adalah 1,25. Sehingga variabel X ini akan berubah menjadi variabel Z seperti berikut ini, yaitu Z lebih besar dari 1,25. Kemudian kita gambar 1,25 itu terletak di ruas kanan. Karena lebih besar, maka yang diarsir adalah ke kanan. Sehingga untuk mencari arsiran ini, maka yang kita pakai adalah luas separuh distribusi normal yang kita simbolkan dengan Z lebih besar sama dengan 0 dikurangi dengan luas 0 sampai 1,25. Untuk Z lebih besar sama dengan 0 atau luas separuh dari distribusi normal itu adalah 0,5. Kemudian untuk 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,25, kita lihat dalam tabel distribusi Z, maka diperoleh nilainya adalah 0,3944. Kita hitung diperoleh 0,1056. Sehingga peluang berat ayam lebih dari 3,5 kg adalah 0,1056. Untuk C yang ditanyakan adalah peluang berat ayam antara 2 sampai 2,7 kg. Simbolnya adalah seperti berikut ini. Maka kita akan mengubah variabel X ini menjadi variabel Z menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. X yang pertama adalah 2, mu-nya tadi adalah 2,5, taunya tadi adalah 0,8. Kita hitung hasilnya adalah min 0,63. Kita lanjutkan mencari Z2 dengan X-nya adalah 2,7. Kita hitung diperoleh 0,25. Sehingga variabel X berikut ini berubah menjadi variabel Z seperti berikut ini. Min 0,63 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,25. Kemudian kita gambar dari min 0,63 sampai dengan 0,25. Inilah luas yang harus kita cari. Maka kita menggunakan rumus min 0,63 sampai 0 ditambah dengan 0 sampai dengan 0,25. Kita lihat dalam tabel distribusi normal,
Karena distribusi normal adalah simetris, maka min dengan plus nilainya adalah sama. 0,63 nilainya adalah 0,2357. Kemudian kita lihat dalam tabel Z 0,25 itu nilainya adalah 0,0987. Kita jumlahkan hasilnya adalah 0,3344. Sehingga peluang berat ayam antara 2 sampai 2,7 kg adalah 0,344. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Rata-rata upah seorang buruh adalah $8. Kemudian simpangan bakunya adalah 0,6. Terdapat 1000 orang buruh, kita diminta menghitung banyak buruh yang upahnya adalah kurang dari $7,8. Rata-rata itu adalah mu. Kemudian simpangan baku adalah tau. Kita akan mencari banyak buruh yang kurang dari 7,8, simbolnya adalah X lebih kecil dari 7,8. Akan kita ubah variabel X ini menjadi variabel Z menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. X-nya adalah 7,8, kemudian mu-nya adalah 8, taunya adalah 0,6, kita hitung hasilnya adalah min 0,33. Sehingga variabel X berikut ini berubah menjadi variabel Z kurang dari min 0,33. Kita gambar distribusi normalnya. Min 0,33 terletak di sebelah kiri. Karena lebih kecil, maka yang diarsir adalah sebelah kiri. Untuk mencari luas arsiran berikut ini, maka kita menggunakan rumus Z lebih kecil sama dengan 0 atau luas dari separuh distribusi normal dikurangi dengan luas min 0,33 sampai dengan 0. Z lebih kecil dari 0 atau luas separuh distribusi normal adalah 0,5. Kemudian kita lihat dalam tabel 0,33 nilainya adalah 0,1293. Kita kurangkan maka diperoleh 0,3707. Yang ditanyakan adalah banyak buruh. Maka 0,3707 ini kita kalikan dengan 1000 orang sehingga diperoleh 370,7. Kita lakukan pembulatan, maka banyak buruh yang upahnya kurang dari $7,8 adalah 371 orang. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Terdapat 750 mahasiswa di mana rata-rata nilainya adalah 55. Standar deviasinya adalah 20. Untuk pertanyaan yang A, yaitu paling besar 45, itu simbolnya adalah X lebih kecil sama dengan 45. Kita harus mengubah variabel X ini menjadi variabel Z. Maka kita harus tahu dulu bahwa harga mu-nya tadi adalah 55, harga taunya adalah 20. Kita masukkan dalam rumus Z, yaitu X dikurangi mu per tau. X-nya adalah 45. Kemudian mu-nya adalah 55 dan taunya adalah 20, kita hitung sama dengan min 0,5. Sehingga X ini akan berubah menjadi Z seperti berikut ini. Z lebih kecil sama dengan min 0,5. Kita gambar, min 0,5 terletak di ruas kiri. Karena lebih kecil, maka yang diarsir adalah ke kiri. Sehingga untuk mencari luas arsiran berikut ini, kita menggunakan rumus bahwa PZ lebih kecil sama dengan 0 atau luas separuh dari distribusi normal, dikurangi dengan min 0,5 sampai dengan 0. Kemudian Z lebih kecil sama dengan 0, itu besarnya adalah 0,5 karena luas dari separuh distribusi normal. Kemudian untuk min 0,5 kita lihat dalam tabel Z, distribusi normal itu simetris, maka kita lihat di 0,5 nilainya adalah 0,1915. Kita kurangkan diperoleh 0,3085. Sehingga peluang mahasiswa yang nilainya paling besar 45 adalah 0,3085. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah nilai minimum dari 20% terbaik. Maka 20% ini kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,2. Kemudian kita gambar, yang diarsir ini luasnya adalah 0,2. Kita harus mencari besar Z ini. Luas arsiran ini rumusnya adalah luas dari separuh distribusi normal, disimbolkan dengan Z lebih besar dari 0, dikurangi dengan luas dari 0 sampai dengan Z. Sehingga untuk mencari luas dari 0 sampai Z ini kita pindah ruas menjadi positif, itu sama dengan Z lebih besar dari 0 dikurangi dengan Z lebih besar dari Z. Z lebih besar dari 0 itu adalah luas dari separuh distribusi normal,
besarnya adalah 0,5. Kemudian untuk Z lebih besar dari Z itu adalah luas arsiran ini. Diketahui bahwa luas arsiran ini adalah 0,2. Kita hitung diperoleh 0,3. Dalam tabel distribusi normal, 0,3 itu terletak antara 0,2995 dengan 0,3023. Kita ambil yang mendekati yaitu 0,2995. Sehingga 0,3 itu sama dengan mencari 0,2995 dalam tabel distribusi normal. Nilainya adalah 0,84. Untuk Z, ini nilainya adalah 0,84. Tetapi yang ditanyakan bukan Z, yang ditanyakan adalah X, karena nilai terendah. Kita masukkan dalam rumus Z. Z-nya kita ganti dengan 0,84, kemudian X-nya 55, tahunnya 20, kita akan mencari harga X. Kita kalikan silang, diperoleh X dikurangi 55 sama dengan 16,8. 55 kita pindah ruas menjadi plus, maka nilai terendah dari 20% terbaik itu adalah 71,8. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Terdapat 500 siswa yang mengikuti ujian dengan rata-rata 80, simpangan bakunya adalah 5. Kita diminta mencari persentase siswa yang nilainya antara 70 dan 95. Maka secara simbol penulisannya adalah seperti berikut ini. Dengan X adalah nilai hasil ujian, maka X ini nanti harus kita ubah menjadi variabel Z, sehingga kita butuh mu yang besarnya adalah 80, kemudian tau yang besarnya adalah 5. Kita akan konversikan X ke dalam variabel Z menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. Untuk Z yang pertama, X-nya adalah 70, kemudian mu-nya adalah 80, taunya adalah 5, kita hitung hasilnya adalah min 2. Kemudian untuk Z2, X-nya adalah 95, mu dengan tau tetap, kita hitung hasilnya adalah 3. Sehingga bentuk X berikut ini akan berubah menjadi min 2 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 3. Kita gambar distribusi normalnya, dimulai dari min 2 sampai dengan 3, maka luas daerah inilah yang akan kita cari. Kita menggunakan rumus min 2 sampai dengan 0, ditambah dengan 0 sampai dengan 3. Kemudian kita lihat dalam tabel distribusi normal bahwa untuk min 2 itu nilainya adalah 0,4772, untuk 3 nilainya adalah 0,4987, kita total diperoleh 0,9759. Yang ditanyakan adalah persentase, maka kita kalikan 100% diperoleh 97,59%. Untuk pertanyaan yang B, diambil 10 siswa terbaik, maka nilai yang terendah dari 10 siswa tersebut adalah berapa? Langkah pertama tadi mu-nya adalah 80, taunya adalah 5. Kemudian karena diambil 10 terbaik, maka Z lebih besar dari Z adalah 10 per 500. 500 ini tadi adalah jumlah total siswa, diperoleh 0,02. Sehingga distribusi normalnya adalah seperti berikut ini. 0,02 itu adalah besarnya luas arsiran berikut ini. Kita diminta untuk mencari nilai Z ini terlebih dahulu. Untuk menghitung luas arsiran berikut ini, maka kita menggunakan rumus Z lebih besar dari 0, yaitu separuh dari distribusi normal, dikurangi dengan luas dari 0 sampai Z ini. Kemudian 0 sampai Z kita pindah ruas, sehingga Z lebih besar dari Z menjadi negatif. Z lebih besar dari 0 itu adalah luas dari separuh distribusi normal yang besarnya adalah 0,5. Kemudian untuk Z lebih besar dari Z itu besarnya adalah 0,02 berikut ini. Kita kurangkan maka diperoleh 0,48. Sekarang akan kita cari dalam tabel Z. 0,48 itu terletak antara 0,4798 dan 0,4803. Kita ambil yang mendekati yaitu 4798. Sehingga 0,48 berdasarkan tabel itu sama dengan 0,4798 sama dengan 2,05. Sehingga Z di sini nilainya adalah 2,05. Tetapi yang ditanyakan bukan Z, yang ditanyakan adalah X, nilai terendah. Maka kita masukkan dalam rumus Z, yaitu X dikurangi mu per tau, dengan Z-nya adalah 2,05. Kemudian mu-nya tadi 80, taunya 5, kita kalikan silang, kemudian 80 kita pindah ruas, sehingga diperoleh bahwa X, yaitu nilai terendah dari 10 siswa terbaik ini adalah
90,25. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Ada 200 soal dengan 5 pilihan yaitu A, B, C, D, E. Kemudian seseorang menjawab benar lebih dari 50 itu berapa peluangnya? Dari soal ini diketahui bahwa N-nya adalah 200. Kemudian P yaitu 1/5. Dari banyaknya 5 pilihan ini menjawab benar adalah 1/5. Rumus Q itu adalah 1 min P, sehingga Q sama dengan 0,8. Dalam distribusi normal kita butuh harga mu dan tau. Rumus dari mu itu adalah N dikali P. N-nya 200, P-nya 0,2, kita kalikan adalah 40. Sementara untuk rumus tau itu adalah akar N dikali P dikali Q. N-nya 200, P-nya 0,2, Q-nya 0,8, kita kalikan adalah akar 32. Karena tabel Z atau tabel distribusi normal itu berbentuk desimal, maka kita ubah jadi desimal yaitu 5,66. Yang ditanyakan adalah menjawab benar lebih dari 50, maka simbolnya adalah lebih besar. Maka variabel X ini harus kita ubah menjadi variabel Z menggunakan rumus X dikurangi mu per tau. X-nya 50, kemudian mu-nya tadi 40, taunya 5,66, kita hitung hasilnya adalah 1,77. Sehingga X lebih besar dari 50 ini akan berubah menjadi Z lebih besar dari 1,77. Kita gambar distribusi normalnya, 1,77 terletak di sebelah kanan. Karena lebih besar maka yang diarsir adalah yang kanan. Untuk mencari luas arsiran berikut ini, maka kita menggunakan rumus Z lebih besar sama dengan 0, yaitu separuh dari distribusi normal, dikurangi dengan 0 sampai 1,77. Z lebih besar dari 0 itu nilainya adalah 0,5, yaitu luas dari separuh distribusi normal. Kemudian dari 0 sampai dengan 1,77 ini kita lihat dalam tabel distribusi normal. 1,77 itu nilainya adalah 0,4616. Kita kurangkan diperoleh 0,0384. Sehingga peluang menjawab benar lebih dari 50 adalah 0,0384. Demikianlah pembelajaran tentang penerapan distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.